Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 489. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Bambang gagal memahami apa yang dimaksud Melissa. Tetapi ketika Morgan berjalan ke arah Melissa, dia bereaksi. "Cantik, apakah kamu punya pacar?" Bambang berkata dengan enggan. Morgan berdiri di samping Melissa, membungkuk dan berkata, "Nona, bagaimana Anda menangani sampah ini?" "Beri pelajaran dengan santai," Melissa berkata dengan tenang. "Oke," juga dengan santai memberi pelajaran. Bambang melirik Sally tanpa sadar. Dia telah menyinggung seseorang. Terlihat seperti ini. Ini tidak seperti orang biasa. Kalau tidak akan ada pengawal. Sally juga sedikit bingung. Menurutnya, Melissa hanyalah seorang gadis bodoh yang ditipu oleh Ariel. Bagaimana dia bisa menjadi wanita dari keluarga kaya? Dan dia bahkan memiliki pengawal. "Cantik, kamu terlalu meremehkan kami. Beraninya kamu melawan kami sendirian." Bambang menyadari bahwa identitas Melissa tidak sederhana. Tetapi dia juga tidak menganggap serius Morgan. Menurut pendapatnya, yang penting dalam pertempuran adalah kekuatan jumlah orang. Dia tidak percaya begitu banyak orang tidak bisa mengalahkan Morgan. Morgan mencibir. "Sampah ini sama sekali tidak layak untuk diserang." Tetapi karena Melissa telah berbicara, dia harus memberi sedikit warna pada Bambang. "Kamu sampah. Satu tangan sudah cukup untukku," kata Morgan dengan ringan, dan berjalan menuju kelompok Bambang. Wajah sangat penting bagi seorang pria di depan wanita cantik. Dalam pandangan Bambang, inilah saatnya dia menunjukkan kualitas aslinya sebagai seorang pria. Mungkin wanita kaya ini akan jatuh cinta padanya jika dia memamerkan gengsinya. "Saudaraku, datanglah padaku. Biarkan dia melihat seberapa baik kita." Bambang menyapa bawahannya, tidak mau kalah, dan memimpin. Bagi Morgan, bajingan semacam ini seperti sekelompok anak taman kanak-kanak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Bambang dan bawahannya jatuh ke tanah, melolong terus-menerus. Melihat adegan ini, Sally menangis. Dia ingin balas dendam. Tetapi kenyataan memberinya tamparan di wajahnya. Tetapi dia tidak mengerti mengapa orang seperti Ariel bisa menipu seorang wanita muda. Apakah dia buta? Melissa berjalan ke arah Sally dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membalas dendam?" Sally tidak berani menatap langsung ke mata Melissa. Dan pada saat ini, rasa rendah dirinya meningkat lagi. "Karena kamu adalah wanita kaya. Mengapa kamu masih dengan pemborosan seperti Ariel?" Sally bertanya dengan bingung. "Sampah." Melissa tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mengetahui bahwa dia adalah sampah. Kamu adalah seorang wanita muda, tetapi dia adalah seorang penyewa, bukan sampah." Melissa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat bawahan yang sombong sepertimu yang memperlakukan bosmu sebagai sampah. Dia tidak peduli padamu, tapi dia hanya berpikir kamu tidak berharga. Tapi menurutmu aku cantik. Makanya aku bisa berdiri tegak di depannya, kan, bos?" Sally mengangkat kepalanya dengan bingung. Tidak mengerti apa yang dimaksud Melissa dengan kata-kata ini. Tetapi dia lebih unggul di depan Ariel karena penampilannya. Dan dia bahkan berpikir bahwa Ariel menyukainya pada suatu waktu. Tetapi dia dengan sengaja menunjukkan bahwa dia lebih peduli pada Ariel penampilan imut untuk menyelamatkan muka. "Bos dan bawahan apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," kata Sally bingung. "Kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu bisa bertanya pada sahabatmu. Kamu akan tahu betapa konyolnya kamu. Dan kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dilihatnya. Jadi jangan membayangkan dia akan menyukaimu. Setelah itu, semua, bahkan aku, dia belum pernah tergoda sebelumnya." Melissa tertawa. "Berikan nasihat pada sampah ini.
Jadi mereka tidak muncul di depanku di masa depan. Aku akan membeli sayuran. Setelah Melissa memberikan instruksi pada Morgan, dia berjalan menuju pasar sayur. Morgan menghela nafas. Wanita muda itu sekarang sering menjadi pengunjung pasar sayur. Dan ini semua karena Ariel. Sally bahkan tidak memandang Bambang. Dan sama sekali tidak peduli apa yang terjadi padanya. Lagi pula, dia hanya menggunakan Bambang sebagai alat untuk digunakannya. Bahkan jika Bambang meninggal, dia tidak akan merasa bersalah sama sekali. Setelah bergegas ke perusahaan, Sally menarik Vira dari tempat kerjanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo ke tangga darurat di tangga, di mana tidak ada orang yang muncul, adalah tempat yang baik untuk membicarakan topik pribadi. Vira memandang Sally dengan keringat deras. Terlihat sangat bingung lagi. Dia bertanya, "Saudari Sally, ada apa denganmu? Bukankah saudara Imam bersedia melepaskanmu?" Melihat ini, Vira melanjutkan, "Saudari Sally, bagaimana kalau saya membantu Anda menemukan jalan? Kecuali jika benar-benar diperlukan." Vira tidak mau ikut campur dalam masalah ini karena dia tahu apa yang sedang dilakukan Sally di depannya. Dia pasti tidak ingin meminta bantuannya, tetapi dia tidak ingin Sally dipecat karena ini. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Sally sekarang adalah Ariel. "Vira, katakan padaku apa yang kamu sembunyikan dariku sekarang." Sally bertanya pada Vira setelah menarik napas. Vira panik untuk sementara waktu. Dia merahasiakan urusan ini dari Sally. Hanya fakta tentang identitas Ariel. Dan itu adalah pengakuan Ariel. Jadi jangan beritahu orang lain. Melihat reaksi Vira, Sally, yang akrab dengannya, hampir dapat menyimpulkan bahwa Vira menyembunyikan sesuatu. "Jika kamu tidak memberitahuku lagi, persaudaraan kita akan berakhir mulai hari ini," ancam Sally. Vira menjadi semakin bingung. Dia telah menjadi saudara dengan Sally selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin hubungan mereka rusak. "Sally, sebenarnya namanya adalah Ariel," kata Vira. "Jadi bagaimana jika namanya Ariel?" Sally tidak menyadarinya untuk sementara waktu, dan menunjukkan ekspresi bingung. Ariel adalah pemilik KKK Teknosains dan menantu dari keluarga Wijaya. Vira menjelaskan. Seperti petir dari langit biru meledak di benak Sally. Status menikah bukan apa-apa baginya. Tetapi kata-kata pemilik LKK Teknosains langsung menghancurkan hatinya. Orang yang dia benci sebenarnya adalah orang yang telah dia nantikan untuk bertemu, dan bahkan berfantasi tentang berhubungan. Ariel, pemilik LKK Teknosains, tuan muda dari keluarga Wibowo di Jakarta. Sally, yang goyah, duduk di tanah. Vira bergegas berlutut untuk mendukungnya. Dia bertanya, "Saudari Sally, apakah kamu baik-baik saja?" Mata Sally kusam. Dia sangat ingin bertemu dengan bos LKK Teknosains. Untuk alasan ini, dia telah menyiapkan gaun seksi di rumah, dan dia akan memakainya saat bos muncul. Tapi fakta yang ada di hadapannya sekarang, tapi bos selalu ada di sisinya. Namun dia memperlakukannya dengan jijik, dan bahkan secara belak-belakan menyebutnya pemborosan. Pada saat ini, Sally akhirnya mengerti mengapa Melissa mengatakan bahwa ketika dia tahu yang sebenarnya, dia akan tahu betapa konyolnya dia. Ini bukan hanya konyol, tapi memalukan. Sikap acuh tak acuhnya di depan Ariel sekarang telah menjadi rasa malu yang tidak berani diingat oleh Sally. Dia telah mengejek, membenci, dan memarahi Ariel. Ariel tidak membantah. Dia pikir itu tidak berguna. Itu adalah pertunjukan yang sia-sia. Tapi sekarang Sally tahu, itu hanya penghinaan Ariel untuk orang-orang seperti dia. Akankah tuan muda dari keluarga Wibowo menempatkan wanita biasa di matanya? Apa kecantikannya di depan tuan muda keluarga Wibowo? Aku sangat konyol. Sangat konyol. Memperlakukan bos sebagai pemborosan, kata Sally dengan mata kosong. Dia berharap bisa membuat percikan besar di LKK Teknosains, dan bahkan membayangkan hari ketika dia akan menjadi pemilik pada saat ini. Mimpi indah gelembung itu pecah, mengungkapkan sisi konyol dan jeleknya. "Saudari Sally, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak tahu identitasnya. Bagaimana bisa menyalahkanmu?" kata Vira. Mata Sally terpaku, dan dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi jijik.
menamparkan wajah Vira, dan berkata dengan gigi terkatup. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa memiliki kesalahpahaman yang begitu besar dengannya? Vira, itu semua karena kamu yang aku miliki hari ini. Percuma bagiku memperlakukanmu sebagai saudara, tetapi kamu sebenarnya menyembunyikan masalah yang begitu penting dariku. Mulai hari ini, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Sally, pada saat ini, wajahnya yang jelek benar-benar terbuka, dan dia menyalahkan Vira atas kesalahannya. Bersambung.